Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dengan NIM 104210022. Saya berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan dari pembuatan video saya kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah membaca teks Arab dengan dosen pengampu Pak M. Kamal Fatoni, S.Hum, MH. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda i'rab. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai tanda-tanda i'rab, lebih baik kita mengetahui apa itu i'rab. I'rab yaitu perubahan. Adapun kalau menurut istilah, i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata secara lafal maupun kira-kira, karena perbedaan amil yang masuk ke kata tersebut. Yang dapat merubah i'rab yaitu ada 4. Yang pertama, rofa, yaitu merubah akhir kalimat menjadi dhammah atau dhammatain. Yang kedua, nasab, yaitu merubah akhir kalimat menjadi fathah. Yang ketiga, ada khofat atau jar, yaitu merubah akhir kalimat menjadi fathatain. Yang keempat, ada jazam, yaitu merubah akhir kalimat menjadi kasroh. Tanda-tanda i'rab rofa ada 4. Yang pertama yaitu dhammah, yang kedua waw, dan yang ketiga alif, dan yang terakhir nun. Pembagian dari dhammah ada 4. Yang pertama yaitu isim mufrad, adalah kata yang menunjukkan arti satu. Dan yang kedua yaitu jamak taksir, adalah kata yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari kata asalnya. Yang ketiga yaitu jamak muannas salim, adalah kata yang menunjukkan arti banyak yang mengkategorikan perempuan. Dan yang keempat yaitu ada fi'il mudhari. Pembagian dari waw ada 2. Yang pertama, jamak muzakkar salim, adalah kata yang menunjukkan arti banyak yang mengkategorikan laki-laki. Dan yang kedua yaitu asmaul khamsah, contohnya seperti abuka, ahuka. Adapun pembagian dari alif cuma ada 1, yaitu isim tasniyah, yaitu kata yang menunjukkan arti berjumlah 2. Dan yang terakhir ada nun. Pembagiannya cuma ada 1, yaitu fi'il mudhari, yang huruf akhirnya bertemu dengan damir tasniyah, yaitu kata ganti 2 orang, damir jamak muzakkar, kata ganti jamak, dan damir muannas mukhatabah, yaitu kata ganti perempuan tunggal. Adapun contoh dari isim mufrad yaitu al-ilmu nurun, artinya ilmu itu cahaya. Zaidun qaimun, artinya Zaid berdiri. Adapun contoh dari jamak taksir yaitu al-kutubu maudi'ul ulumi, artinya kitab-kitab itu berisi ilmu. Contoh dari jamak muannas salim yaitu al-hindatu qaimatun, artinya hindun-hindun itu berdiri. Contoh dari fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu alif dhamir tasniyah yaitu ya'lamu, artinya dia mengetahui. Yadribu, artinya dia memukul. Asmaul khamsah itu yaitu ada abuka, artinya ayahmu. Ahuka, artinya saudaramu. Hamuka, artinya iparmu atau mertuamu. Fuka, artinya mulutmu. Dan naumali, artinya yang mempunyai harta. Adapun contoh dari jamak muzakkar salim yaitu qad aflahal mu'minun, artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Contoh yang kedua yaitu ada ja'a zaidun, artinya Zaid itu telah berdiri. Adapun contoh dari asmaul khamsah yaitu inna akhoka tolibun zu ahlakin karimatin, artinya bahwasanya saudaramu yaitu murid yang mempunyai akhlak yang mulia. Alif menjadi alamat bagi i'rab rafa khusus pada isim tasniyah, contohnya ja'a zaidani, artinya 2 Zaid itu telah datang. Contoh yang kedua yaitu ja'a muslimani, artinya 2 orang muslim itu telah datang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang lafaz yang dirafa'kan dengan nun. Huruf nun menjadi tanda i'rab rafa pada fi'il atau kata kerja mudhari yang akhirnya bertemu dengan dhamir tasniyah atau kata ganti 2 orang,
damir jamak muzakkar, kata ganti jamak, dan damir muannas mukhatabah atau kata ganti perempuan tunggal. Adapun contoh dari damir tasniyah yaitu yaf'alani, artinya mereka berdua laki-laki sedang melakukan sesuatu. Contoh yang kedua, taf'alani, artinya kamu berdua sedang melakukan sesuatu. Selanjutnya contoh damir jamak muzakkar yaitu ada yuf'aluna, artinya mereka laki-laki sedang melakukan sesuatu. Contoh yang kedua, taf'aluna, artinya kalian laki-laki sedang melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu damir muannas mukhatabah, contohnya taf'alina, artinya kamu seorang perempuan sedang melakukan sesuatu. Adapun tanda-tanda i'rab nasab yaitu ada 5. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima membuang nun. Adapun dari fathah ada isim mufrad, yaitu kata yang menunjukkan arti satu. Yang kedua ada jamak taksir, yaitu kata yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari asal katanya. Yang ketiga fi'il mudhari', jika dimasuki amil nasab sebelumnya. Selanjutnya ada alif, yaitu ada asmaul khamsah. Seperti contohnya abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zaumali. Selanjutnya ada kasroh, yaitu jamak muannas salim atau kata yang menunjukkan arti banyak, kategori perempuan. Yang keempat yaitu ada iya. Iya terbagi menjadi ada isim tasniyah, yaitu kata yang menunjukkan arti berjumlah 2. Jamak muzakkar salim, kata yang menunjukkan arti banyak, kategori laki-laki. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu ada asma af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang telah dikhususkan yang berjumlah 5 kata. Af'alul khamsah itu hanya ada 5 dasar. Yang pertama yaf'alani, yang kedua taf'alani, yang ketiga yaf'aluna, yang keempat taf'aluna, yang kelima taf'alina. Adapun contoh dari fathah yaitu ada araftu bakron, artinya aku telah mengenal bakar. Contoh yang kedua yaitu ra'aitu zaidan, artinya aku telah melihat zaid. Contoh dari alif yang pertama yaitu araftu ahaka, artinya aku telah mengenal saudaramu. Contoh yang kedua ra'aitu abaka, artinya aku telah melihat ayahmu. Adapun contoh dari kasrah yaitu yang pertama araftul muallimati, artinya aku telah mengenal guru-guru wanita. Contoh yang kedua yaitu ra'aitul muslimati, artinya aku telah melihat wanita-wanita muslim. Contoh ya yang pertama yaitu ra'aitu zaidina, artinya aku telah melihat zaid. Contoh yang kedua ra'aitu zaidani, artinya aku telah melihat 2 zaid. Dan yang terakhir contoh dari membuang nun. Yang pertama yaitu lang taf'ali, artinya kamu seorang perempuan tidak akan dapat berbuat. Contoh yang kedua lan taf'alu, artinya kalian tidak akan dapat berbuat. Adapun tanda-tanda i'rab khafat ada 3. Yang pertama kasroh, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Adapun contoh dari tanda kasroh yaitu Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya contoh dari tanda ya yaitu marortu bizaidani, artinya aku telah berjumpa dengan 2 zaid. Contoh dari fathah yaitu marortu bi ahmada, artinya aku telah bersua dengan Ahmad. Tanda-tanda i'rab jazam ada 2. Yang pertama sukun dan yang kedua membuang huruf illah. Contoh dari sukun yang pertama yaitu ada lam yadrib. Kedua contohnya yaitu ada lam yansur. Adapun contoh dari membuang huruf ilat seperti lam yarmi menjadi yarmi.
Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.